Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung dalam ibadah perjamuan kudus di rumah dengan panduan tata ibadah yang sudah dibagikan pada jemaat, dan ada perubahan dalam pelaksanaannya yang sedianya ada berbalasan anak, bapak, dan ibu digantikan oleh majelis yang bertugas. Keluarga yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa berbakti, beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah,
kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia adalah Mesias yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi."
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di peristiwa Jumat Agung ini sesuai dengan pembacaan Alkitab Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, adalah suatu sukacita besar bahwa Engkau berkenan menyatakan kasih pengorbanan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah kami boleh memaknai lewat peristiwa Jumat Agung ini melalui sakramen perjamuan kudus. Dalamnya kami akan diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu yang berbicara tentang jalan salib ketika Yesus mengalahkan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Berfirmanlah bagi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami siap bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengasihi Dia dari Galilea,
berdiri dari jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya di tengah kehidupan sehari-hari. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita datang bersama kembali dalam satu persekutuan yang dalamnya kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa Jumat Agung. Ada hal yang memang berbeda dari hal yang biasa kekasih Tuhan, di mana biasanya kita datang dalam perjamuan kudus, duduk bersama, menghayati kematian Tuhan melalui darah dan roti yang dilambangkan dengan darah dan tubuh yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Tetapi dengan kenyataan yang sekarang, saudara kekasih Tuhan, bukan berarti lalu bahwa makna perjamuan itu menjadi berbeda. Malah ada satu hal yang sungguh luar biasa lewat peristiwa ini, di mana darah dan tubuh Tuhan Yesus langsung hadir di tengah keluarga kita. Kita memperingatinya di rumah tangga masing-masing melalui perjamuan kudus. Itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa karena lawatan Tuhan yang selama ini mungkin kita merasakan hanya di gereja. Tapi hari ini kita menemukan sesuatu yang sungguh besar maknanya, karena di dalam rumah tangga kita dilawat oleh darah dan tubuh Tuhan. Dan saya percaya sudah minggu keempat kita bersama, ada pemulihan Tuhan bisa terjadi. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang kenyataan begitu hebatnya segala kuasa yang dimunculkan melalui virus corona yang membuat kita berada dalam situasi yang tidak pasti. Hari ini ada berita yang pasti bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bukan karena sesuatu yang terkait dengan persoalan virus corona, tetapi peristiwa yang terjadi di Jumat pada saat itu yang disebut sebagai Jumat Agung, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, bumi menangis teramat sedihnya. Kenapa? Karena meratapi kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak orang sekarang bertanya sejauh apa fungsi agama, sejauh apa sekarang kehebatan sebuah agama. Ternyata dulu agama menelan korban yang sangat mulia, yaitu Yesus Kristus, karena keyakinan di Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang cukup lama kalau kita perhatikan perkabungan yang terjadi. Peristiwa itu benar-benar memakan banyak korban. Korban terus berjatuhan.
Dan itu sering terjadi di atas kesucian dan kemurnian yang namanya agama. Sekarang sampai ada satu ungkapan seorang pendeta yang namanya pendeta Stepentong sampai bertanya, kemana itu pendeta-pendeta yang seringkali membuat kesembuhan-kesembuhan ilahi, membuat suatu ibadah-ibadah besar. Kemana? Apa yang mau disampaikan lewat peristiwa yang terjadi dengan kenyataan sekarang? Yang ada bukan lagi harus kita berdiri pada sikap keangkuhan dengan khotbah dan segala bentuk kehidupan seakan-akan mau menjadi sama dengan Yesus. Tetapi sikap yang sekarang adalah pertobatan. Jumat Agung membawa kita pada pertobatan agar tidak ada lagi wajah yang ganda dari suatu keadaan hadirnya sebuah agama. Saudara-saudara, memang kalau disebut orang agama maka nampak sekali ada anggun dan suci. Bicara welas asih, bicara tentang kemurahan hati, tentang Allah yang rahimi dan Allah yang rahmani, tentang janji hidup abadi bagi yang bijak dan yang bajik. Namun saudara-saudara, ada sisi lain yang tidak bisa dipungkiri, yang nyata, kebencian yang seringkali ada, yang siap menelan lawan-lawan sesama yang namanya seiman. Saudara, saya tahu tidak semua orang akan menyetujui pernyataan ini. Kan orang berkata kalau sudah beragama pasti baik, Pak Pendeta. Di hari ini kita mau berhadapan dengan kenyataan satu peristiwa. Peristiwa kematian Tuhan Yesus. Apa yang kita dapat tangkap? Kurang apa dengan Yesus? Dengan mujizatnya, dengan pengajarannya. Tapi karena agama, kenapa dia harus mengalami kematian? Kita diajak, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa Tuhan mau kita belajar dengan kerendahan hati. Yang Yesus lakukan adalah bagaimana sesungguhnya dia menuntut dirinya. Dia bukan menuntut orang lain, dia bukan menuntut siapa-siapa, dia bukan mau menuntut orang-orang yang menyalibkan, tapi dia menuntut dirinya untuk rela disalibkan. Soal pertama. Jadi bukan semata-mata karena dia memang dikorbankan. Tidak. Tapi dia mengorbankan dirinya. Ini dia suatu kejiwaan besar. Suatu perbuatan suci yang luar biasa, Bapak Ibu. Kekasih Tuhan. Sekalipun di Jumat siang itu orang-orang menyalibkan Yesus. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah dia orang jahat? Apakah dia pantas untuk mendapatkan hukuman salib? Bapak Ibu dan saudara-saudari, tapi itu yang harus dijalani. Sekali lagi dalam prinsip bahwa dia yang menuntut dirinya. Justru dia mempersalahkan kenyataan dirinya supaya orang dibenarkan. Artinya saudara-saudara bahwa mungkin kita akan sampai pada pernyataan ketika nanti Yesus katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa makna di dalamnya? Itu yang mau dikatakan bahwa dia tetap berdiri dalam posisi sebagai orang yang siap untuk menerima kematian itu.
Kalau mau jujur Bapak Ibu, hari itu Allah bisa rubah kematian jadi kehidupan. Tidak perlu Yesus mati, tapi dia lakukan dan dia jalani itu. Artinya untuk kita apa sebenarnya? Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika memang kita sering kali harus berhadapan dengan situasi yang namanya kematian, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa pada akhirnya manusia tidak punya apa-apa. Pada akhirnya manusia tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan, dapat dianggap sebagai satu kehebatan. Tidak ada. Kita habis. Tinggal apa sebenarnya? Yang tinggal apa? Hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus mau mati dengan kita. Dia sudah mati untuk kita. Artinya, jangan pernah kita merasa bahwa kita akan kehilangan kehabisan. Kita akan seakan ditinggalkan. Tapi mari berjalan bersama dengan Yesus yang siap memberikan kehidupan. Di balik semua peristiwa kematian ada kehidupan yang pasti bagi orang yang percaya. Nah, karena itu saudara-saudara, melalui pemberitaan firman kita pada hari ini di peristiwa Jumat Agung, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang siap menyambut roti yang digambarkan sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus, ketika kita akan mengambil bagian di dalamnya, sungguh hayati, jangankan sakit, jangankan penderitaan, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Kematian Tuhan sampai di dalam rumah tangga kita, sampai dalam pribadi kita. Tapi ingat janji Tuhan bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang pasti dan kekal. Nah, bagaimana kita sungguh percaya, bukan karena suatu ajaran moralitas keagamaan, tapi keyakinan kita kepada Yesus sungguh-sungguh, sehingga kita tidak akan pernah dibawa kepada keraguan, bahkan kepada keputusasaan. Karena kita punya kepastian hari ini. Hari ini punya kepastian berita. Kalau berita tentang penyakit itu membuat kita menjadi tidak pasti, berhadapan dengan orang pun kita ragu, orang itu baik atau benar, orang itu sehat atau sakit. Hari ini ada kepastian bahwa lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, dia sudah mati untuk kita. Apa sih yang kau rasakan sebagai sakit, sebagai penderitaan? Dia sudah ada di situ dan dia siap menemani kita, mengambil bagian dalam penderitaan bahkan kematian kita, untuk kita memperoleh kehidupan yang pasti. Sambutlah peristiwa Jumat Agung ini sebagai bagian daripada kehadiran Tuhan yang hidup sekalipun lewat peristiwa kematiannya, karena dia berkuasa atas hidup kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup
yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat pedih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebus dosa bagi dunia. Jemaat Tuhan, sekarang dengarkanlah apa yang menjadi penetapan perjamuan kudus bagi kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segalanya sudah sedia. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Jemaat Tuhan, silakan mengambil dan memegang hosti yang sudah tersedia di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Ayo, hai semua yang haus, marilah, minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah." Sekarang makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan untuk ampunan dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita semua. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, ambillah.
Firman Tuhan mengingatkan kita, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian Yesaya 55 ayat yang pertama. Sekarang minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk ampunan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat perjamuan ini, kepada kita sudah diberikan amplop persembahan syukur perjamuan. Ini saatnya kita menyampaikannya ke hadapan Tuhan untuk kita boleh merasakan sukacita yang besar daripada Tuhan. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk menyampaikan persembahan syukur perjamuan. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di peristiwa Jumat Agung yang dalamnya kami memperingati kematian Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh melawat kami di rumah-rumah kami masing-masing melalui darah dan tubuh Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan anggur dan roti. Kami menghayati sungguh Tuhan kehadiran-Mu yang nyata menguasai kehidupan kami. Biarlah lewat peristiwa Jumat Agung ini, dalamnya kami telah dilayakkan memperoleh bagian daripada penyucian pengudusan dari kehidupan kami. Kami benar-benar Tuhan boleh merasakan damai sejahtera melingkupi rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan. Peristiwa Jumat Agung ini sebagaimana kesaksian kita boleh menyatakan bahwa kematian Tuhan terjadi di siang hari dan kemudian kegelapan melingkupi. Satu hal yang memang sangat sulit untuk diterima, kegelapan melambangkan juga sesuatu hal yang membuat orang berada dalam ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian. Kegelapan adalah bagian dari kehidupan yang sungguh-sungguh akan membuat kami tercekam. Sebagaimana kondisi kehidupan bangsa negara ini Tuhan, di mana keberadaan seluruh kehidupan kami di negara ini menghadapi suatu bencana di mana Engkau tahu Tuhan begitu luar biasanya virus COVID-19 yang merambah, yang mengancam banyak jiwa. Setiap saat kami selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa semuanya seperti gelap. Tuhan, kami bersyukur ternyata Tuhan mengizinkan kegelapan itu boleh terjadi
Ada dalamnya kemudian ada pengakuan benar dia anak Allah. Artinya bahwa kami sungguh Tuhan, Engkau perkenankan melalui peristiwa yang boleh terjadi ini untuk tidak tenggelam dan larut, untuk tidak saling menyalahkan dan menghakimi, tapi kami benar-benar kemudian berjumpa dengan yang boleh kami aminkan Engkau benar anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menang dan hidup. Dan biarlah kami masing-masing sekarang boleh saling berdoa, suami mendoakan istri dan begitu sebaliknya, anak mendoakan orang tua dan sebaliknya. Demikian juga saudara-saudara, untuk boleh melihat bahwa saat ini Tuhan mau mengatakan tidak ada bagian dari segala persoalan yang mencekam ini akan mau menguasai hidup kami. Hanya kematian Tuhan yang kemudian hadir untuk sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan yang hidup bagi kami. Biar Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sungguh boleh datang memohon kepadamu. Mereka yang sekarang mungkin dalam penderitaan sakit, baik yang sakit biasa atau mungkin juga yang Engkau tahu Tuhan, ada banyak yang mengalami penderitaan karena virus corona. Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan hari ini, Engkau tidak hanya menjangkau yang sakit, bahkan kematian pun Engkau jangkau. Kami percaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, memulihkan mereka, memberi mereka pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tidak biarkan mereka. Demikian juga Tuhan, setiap mereka yang dipakai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses perawatan dan juga pengobatan, bahkan perhatian. Tenaga medis ini semua yang Kau pakai itu benar-benar boleh memperjuangkan hidup mati mereka, karena mereka berhadapan dengan hal yang sungguh Tuhan begitu membuat manusia tidak berdaya. Tapi kami percaya Tuhan, selamatkan para perawat, selamatkan para dokter kami Tuhan, dan selamatkan semua yang terlibat dalam proses ini Tuhan. Ajar kami sebagai jemaat Tuhan taat dan setia untuk tahu benar-benar melakukan segala aturan yang sudah dilakukan. Buat kami Tuhan tidak menjadi jenuh dan bosan dalam rumah tangga. Justru lewat rumah tangga yang dimana kami berkumpul bersatu, kualitas hidup bersama kami makin Kau kuatkan, teguhkan. Kami menjadi berkat. Karena kami bersaksi Tuhan ingin lindungi dan kawal keluarga-keluarga, masyarakat, bangsa negara kami, bahkan seluruh negeri ini Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami ketika kami menyongsong sebagai anak Tuhan menyambut pasca fajar terang kemenangan Yesus, agar kami tahu Tuhan, kami tidak tinggal dalam ketercekaman karena gelap, tapi kematian Tuhan mengirim kami. Mari, masih ada hari esok, masih ada pengharapan bersama dengan Yesus. Lewat Paskah, Tuhan anugerahkan keselamatan, kemenangan di kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan dan memberikan mereka kehidupan yang benar. Inilah doa dan harap kami Tuhan. Inilah syukur kami. Bersama dengan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terdekat. Sekalipun mungkin kami ada yang sudah tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada. Apapun Tuhan pasti akan berikan. Untuk kami tak percaya bahwa Tuhan ada membela kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan untuk kas jemaat atau persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Dan Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika Ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di tengah kehidupan kita dengan kasih Tuhan yang senantiasa hadir melalui pengorbanannya. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 368 bait pertama sampai yang keempat. Yesus
arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terima kasih kita boleh bersama mengikuti seluruh rangkaian ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang telah dilaksanakan melalui rekaman video. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengingatkan bahwa untuk pelaksanaan Paskah Jemaat, kita akan tetap beribadah di rumah tangga masing-masing dengan menggunakan tata ibadah yang telah diberikan oleh Majelis Sinode GPIB, untuk kita juga boleh melaksanakannya dalam sukacita di keluarga kita masing-masing. Dan doakan bahwa untuk ibadah Minggu Paskah kita akan mencoba untuk melaksanakannya melalui live streaming. Biarlah tim multimedia dapat bekerja dengan baik dan kita bisa beribadah. Kalau kita melaksanakan live streaming, berarti kita akan melaksanakannya pada hari Minggu jam 9. Jadi ibadah dilaksanakan di gereja jam 9 oleh majelis jemaat dan para petugas yang disiapkan, dan jemaat Tuhan mengikutinya tepat jam 9 di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom.